Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pejabat, alim ulama, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang mesti pergi ke tengah laut untuk mencari ikan. Tapi di Pulau Maratua ini ikannya yang datang ke pantai. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang mesti naik sampan, naik perahu untuk ke tengah laut, menyelam ke dalam laut, baru kelihatan batu karang. Di Maratua ini batu karangnya sudah nampak dari tepian pantai. Bukan basa-basi, mata kepala saya sendiri sudah melihat. Memangnya sudah masuk Ustadz ke laut? Sudah. Kata Pak Camat, sudah sah karena sudah masuk ke laut, sudah snorkeling. Orang mesti pergi naik mobil, mesti naik pesawat baru sampai laut. Tapi masyarakat di Pulau Maratua bangun pagi dia buka matanya sudah nampak laut. Daratannya hijau, subur, cantik, indah. Lautannya biru. Di tengah laut pula ada air tawar. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mensyukurinya dengan lisan, lidah murti bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar. Adapun mensyukuri nikmat Allah ini dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya diberitahu, Ustaz Somad besok kita akan pengajian subuh. Dalam hati saya, ada tidak masjidnya ini? Ternyata Abdul Somad su'uzzon. Masjidnya cantik, masjidnya bagus. Setelah berpikir ada tidak masjidnya, pikiran yang kedua, kira-kira ada tak orang sholat berjamaah? Ternyata jamaahnya ramai. Padahal di masjid lain tidak boleh orang sholat berjamaah karena Covid. Tidak boleh sholat berjamaah Jumat, tidak boleh Idul Fitri, Idul Adha karena Covid. Tapi rupanya Covid tidak sampai ke Maratua. Karena sampai hari ini belum ada penelitian yang mengatakan Covid bisa berenang di laut. Dan Covid belum bisa terbang di awan. Itulah makanya kita cuma pakai masker. Kenapa? Karena Covid hanya bisa masuk melalui mulut dan hidung. Itu pun lewat sentuhan. Cuci tangan, Covid mati. Jaga jarak, Covid mati. Covid belum bisa masuk telinga. Kalau Covid sudah bermutasi masuk telinga, tak ada lagi pengajian. Karena semua telinga disumbat tertutup. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa ke masjid, masih bisa sholat berjamaah. Kita syukuri nikmat Allah yang besar ini. Allah berjanji, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, syukurnya itu bukan untuk Allah. Andai seluruh makhluk di dunia ini kufur, murtad, na'udzubillah, fala yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Andai satu dunia ini semuanya menjadi orang yang beriman pun Allah tidak mendapatkan keuntungan walau sedikit pun. Siapa yang bersyukur, syukurnya itu untuk diri dia sendiri. Siapa yang kufur, kufurnya itu pun untuk diri dia sendiri. Maka kita bangun subuh ini, kita ramaikan sholat ke masjid berjamaah. Ini semua adalah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang akan kita bawa nanti langkah-langkah tapak kaki kita dari rumah sampai ke masjid. Apa tadi Pak Ustadz? Langkah tapak kaki. Tapi Ustadz kan kemari tidak langkah kaki, tidak jalan kaki. Betul. Saya dibawa naik mobil oleh Pak Camat. Kecepatannya 120 km. Kenapalah Pak Camat ini laju betul? Rupanya kami terlambat. Begitu sampai saya tanya, udah azan Pak? Tinggal koman aja Pak Ustadz. Sampai kemari, maka setiap langkah kaki, yang tidak melangkahkan kaki, setiap tetesan bensin, yang tidak naik mobil, naik sepeda motor, setiap tetesan apapun peluh keringat, maka dibalas Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung nanti hari kiamat, salatuhu, salat. Sebanyak apapun sedekah kita, sehebat apapun zikir kita, kalau tidak salat maka dia sama seperti tiang. As-salatu imaduddin. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti bisa umroh ke tanah suci Makkah, berziarah ke Masjid Nabawi, masuk ke Taman Raudhah, salat di tempat mihrab Nabi salat. Di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa masjid kita ini bisa tegak berdiri? Ada 4 tiang yang menyangga Kubah. Kalau tiangnya ini hancur lebur, maaf, na'udzubillah, tumbanglah masjid kita ini. Kenapa kita bisa tegak di tepi pantai, bisa menjorok sampai ke arah tengah? Karena di sana ada rumah yang tiangnya kokoh di bawah, dicor, di semen. Begitu juga dengan ibadah kita. Salat itulah tiangnya, dan itulah yang akan dihitung pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah salatnya tumbang, maka sedekahnya, zikirnya, hajinya, umrahnya, wakafnya melayang semuanya. Kenapa? Karena semuanya berawal dari salat, salat, salat. Tapi kadang orang ini kalau diajak salat, ayo kita salat. Salat nomor 2 Pak Ustaz. Apa kau bilang? Salat nomor 2? Betul Pak Ustaz. Yang nomor 1 syahadat. Oh iya, betul juga. Tidak diterima salat orang kalau tidak bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang menegakkan salat. Betul. Tapi sebelum salat itu apa? Sebelum salat dia mesti percaya. Yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Malaikat yang mencatat kiraman katibin, ghaib tak nampak. Kanan mana ada? Kiri tak ada. Surga dengan segala kenikmatannya, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mana surga itu? Tak nampak. Ruh yang katanya tercabut dari badan, mana ruh itu? Tidak nampak. Yang katanya nanti kalau kita mati akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, mana malaikat itu? Tak nampak. Yang nanti katanya kalau kita mati akan meniti titian Shiratal Mustaqim, mana titian Shiratal Mustaqim? Tak nampak. Katanya kalau kita baik-baik masuk surga, surga itu mana? Tak nampak. Puncaknya adalah Allah, mana Tuhan itu? Tak nampak. Makanya Bani Israel menantang Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta, kami tidak percaya kepadamu Musa, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa ditengok, bisa dipandang, bisa dirasa. Itulah Tuhan. Makanya orang jahiliyah itu Tuhannya itu nampak, dibuatnya roti dari tepung gandum besar-besar, itulah Tuhan. Ketika perutnya lapar, dikunyahnya Tuhannya itu. Kita tidak melihat Allah secara nyata. Kalau kita pejamkan mata, nampak hitam, merah, kuning, kelabu, hijau, bulat-bulat, petak-petak, lurus-lurus, itu bukan Tuhan. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas di hatimu, wallahu laisa kadzalik, maka itu bukanlah Tuhan. Cukup melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Tegak berdiri Imam Hanafi di tepi laut. Datanglah orang ateis tidak bertuhan. A tidak, T Tuhan, is aliran, ateis, aliran yang mengatakan tak ada Tuhan. Hai Imam Hanafi, ya ada Tuhan itu, ada. Mana dia? Kalau kau pergi ke tengah laut, ya, sampai di tengah laut kapalmu pecah, dipukul ombak, dihempas gelombang, terdampar di tengah laut, kakimu tidak menginjak ke dasar laut, iya, tanganmu tidak memegang ke pokok kayu, iya, keliling kau pandang tak ada tepian, iya, kau hanya sendiri di tengah laut dan kau hanya berpegang pada satu kepingan kayu. Jawab dengan jujur, adakah di dalam hatimu rasa, adakah di dalam hatimu merasakan bahwa ada Dia yang maha kuat, maha gagah, maha perkasa, dan Dia ada? Betul, jujur, adakah di dalam hatimu merasakan bahwa nun di sana ada Dia yang maha kuat, yang maha perkasa, maha ada, yang akan menyelamatkanmu? Ada, itulah Allah. Jadi kalau ada orang tidak percaya kepada Tuhan, jangan marah, jangan ngamuk, jangan katakan dia kafir. Cukup bawa ke tengah laut Pulau Maratua, sampai di tengah laut campakkan dia.
kakinya tidak menginjak tanah, tangannya tidak berpegang kepada apapun, kasihkan dia sepotong kayu, habis itu tanya, ada Tuhan? Insya Allah dia akan mengatakan, ada, cepat kau selamatkan aku, tak lama lagi dimakan ikan hiu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tahu bahwa ada bapak gubernur, ada ibu bupati, ada bapak camat, tak perlu berjumpa dengan orangnya. Kau tahu ada pak camat? Tahu. Kenapa? Ada plat merah. Kau tahu ada ibu bupati? Tahu. Tahu dari mana? Ada baleho umbul-umbul. Ustadz Somad berada di Pulau Maratua. Dari mana kau tahu? Aku tahu dia ada. Kenapa? Balehonya sudah kulihat beberapa hari ini. Artinya apa? Allah cukup memperlihatkan tanda-tandanya. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran, keadaan, kewujudan bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak dapat ditangkap oleh mata. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara, dia tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dialah yang melihat mata kita. Wa huwal latiful khabir, dia maha halus, dia maha tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati kita. Maka untuk merasakan keberadaan Allah, kita disuruh untuk berzikir. Subuh tadi kita berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ke kanan, illallah ke kiri, ke tangkai jantung, karena jantung ada di sebelah kiri, berdegup dan berdetak. Di dalam jantung itulah iman, di dalam jantung itulah kafir, di dalam jantung itulah hasad, di dalam jantung itulah dengki, di dalam jantung itulah kufur, di dalam jantung itulah setan berbisik. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisik bukan di telinga. Yang berbisik di telinga itu kawan tetangga. Yang berbisik ke telinga bukan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan berbisik-bisik, mengusir bisikan setan dengan memperkuat zikir. Semakin kuat bisikan setan, semakin kuat zikir kita. Masuk ke hutan, takut, ngeri, cemas, maka kadang orang berzikir di dalam. Bahkan ada sebagian orang mengusir hantu setan dengan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika kebakaran datang, angin puting beliung di tengah laut, bagaimana mengusir ketakutan? Azan untuk menghilangkan godaan setan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada orang kerasukan setan, diganggu jin, azan. Tapi insya Allah di Pulau Maratua setan sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah dikasih minuman air tuba, mati dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak ibunya sudah beriman, ibunya sudah beriman, bapaknya sudah. Tapi anak-anak kita mesti ditanamkan iman, iman, iman. Dari sejak lahir kita bisikkan ke telinga dia iman yang pertama kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama kali kita bisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Lalu kemudian kita bisikkan kepada dia, kita tahu Allah, kita tahu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kita tahu bahwa dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita tahu dia. Dari mana kita tahu? Karena ada satu makhluk yang dia pilih. Siapa namanya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana menyembah dia? Bagaimana mendekatkan diri kepada dia? Hayya 'alas shalah. Oh, kalau begitu hidup ini cuma sholat saja. Sholat, sholat, sholat. Tidak. Rezeki juga mesti dicari. Dunia mesti dibangun. Hayya 'alal falah. Tapi nanti kalau sibuk mencari ikan, lupa kepada Allah. Sibuk berkebun, lupa kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, itu semua tak lain tak bukan adalah menguatkan hati. Karena setan sampai hari ini belum pensiun. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan,
wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tidak pernah berhenti untuk menggoda, mengajak manusia. La ughwiyannahum, aku goda mereka. La aq'udanna lahum shiratakal mustaqim, aku bengkokkan jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah lurus. Datang setan membengkokkannya, menzigzagkannya, membengkokkannya ke kiri dan ke kanan. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan, anna hadza sirati mustaqima, jalanku ini lurus. Bapak ibunya insya Allah selamat. Tapi kalau Abdul Somad yang berceramah ke Pulau Maratua, setelah datang sekali ini tak tahu entah kapan lagi datang kemari. Tapi insya Allah panjang umur sehat badan, Abdul Somad datang lagi kemari. Siapa yang akan membimbing kita pengajian malam Jumat? Siapa yang akan mengimami kita? Imam kita kan ada Pak Ustadz, ya, tapi imam kita akan tua, akan sakit, akan meninggal dunia. Siapa yang akan regenerasi penggantinya? Kalau Bapak Kapolsek pindah, akan datang Kapolsek yang baru. Kalau Pak Camat berganti, akan datang camat yang baru. Tapi kalau Bapak Imam, Bapak Muazzin, Bapak Ustadz, penggantinya adalah kitalah yang menyekolahkan anak-anak kita. Anakmu di mana? Fakultas Hukum SH, mantap, sarjana hukum. Anakmu di mana? Anak saya Fakultas Ekonomi SE, mantap. Anak kau di mana? Anak saya sekolah agama SAG. Nanti mau makan apa? SAG, sarjana alam gaib. Kalau ada orang menyepelekan sarjana agama, merendahkan orang yang belajar agama, ujung-ujungnya nanya makan apa, inilah orang yang otaknya dekat dengan lambungnya. Sengaja diciptakan Allah otak itu di atas, lambung itu di bawah, supaya kita jangan terlalu banyak memikirkan lambung. Tapi kalau ada orang berkata, anakmu sekolah agama, anakmu sekolah di pesantren, anakmu hafal Quran, nanti makan apa? Ini otaknya dekat sekali dengan lambungnya. Otak apa namanya? Otak udang atau otak-otak? Tak ada hal Allah menjamin rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi, Allah rizquha, Allah menjamin rezekinya. Apa pendapatan masyarakat Pulau Maratua pekerjaannya paling banyak, Pak? Nelayan, Ustadz. Orangnya di darat, tinggalnya di darat, di atas tanah, ikannya di laut. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan rezekinya di tengah laut, bisa berjumpa dia. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Orang tua-tua kita mengajarkan, jangan cemas terhadap kehidupan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Allah Maha Besar. Kita angkat kedua tangan kita dan kita berkata, Allahu Akbar. Tak cukup hanya sekali, kita ulang lagi, Allahu Akbar kabira. Kenapa kita ragu? Kita sudah serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa ragu? Kenapa takut? Kenapa cemas? Kenapa khawatir? Jadi kalau gitu Ustaz Somad tak ada takutnya? Takut juga. Nanti pulang ini pesawatnya selamat apa tidak? Nanti pulang ini delay apa tidak? Jadi kalau begitu setiap manusia ada khawatirnya, ada cemasnya, ada. Kalau ada manusia yang sudah tak ada khawatirnya, tak ada takutnya, tak ada cemasnya, dua kemungkinan. Yang pertama wali Allah, yang kedua orang gila. Wali Allah tak ada takutnya, tak ada cemasnya. Siapa yang mengatakan begitu? Allah dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada lagi rasa takutnya, tak ada lagi rasa sedihnya, sudah dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan wali Allah. Sehebat-hebatnya kita di sini cuma dua, wali murid, wali kelas. Belum sampai kepada wali Allah, maka kita masih ada cemas, masih ada takut. Bagaimana cara menghilangkannya? Banyak-banyak sholat sunat. Bagaimana cara menghilangkannya? Banyak-banyak zikir pengajian.
Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati. Sempat-sempatkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sempat-sempatkan salat 2 rakaat duha. Usolli sunatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sempat-sempatkan menjaga air wudu ketika batal. Sempat-sempatkan beramal soleh, karena sampai masanya nanti kita mau tapi kesempatan sudah tidak ada. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat api neraka jahanam. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, tangisan, jeritan penghuni neraka jahanam. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Mata kami sudah melihat azab, telinga kami sudah mendengar azab, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Kalau kau balik ke dunia, kamu mau apa? Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, kami ingin sholat, kami ingin puasa sunat, kami ingin pengajian. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata Allah? Sayasla naran dzata lahab, mereka akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Yaghli fil butun, mendidih, menyala sampai ke dalam perut. Kaghalil hamim, seperti air yang mendidih sampai ke jantung. Bagaimana kalau panasnya sampai ke tangkai jantung? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok biji mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ketika roh masih ada dalam jasad, nyawa masih bersemayam dalam badan, kaki masih bisa melangkah ke masjid, langkahkanlah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka sampai ke dalam masjid. Ada masanya nanti kita ingin ke masjid, meleleh air mata, tapi apa yang terjadi? Tenaga sudah tak ada, terbaring di rumah. Jangan lagi paksakan. Ibu-ibu kalau suaminya sudah terbaring di rumah, jangan lagi ibu merepet mengamuk. Itulah abang dulu waktu saya tak mau. Jangan, sabar aja, tunggu 2-3 hari, insya Allah malaikat maut sudah datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini hari ini sehat, besok belum tentu. Hari ini gagah perkasa, tegak berdiri, langkahnya tegap. Besok pagi boleh jadi lemah, lesu, letoy, lunglai. Ya kalau langsung mati menghadap Allah. Kalau tidak, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Saya akan pulang ke kampung halaman saya. Kita akan kembali ke tempat kita yang asli. Saya datang ke Pulau Maratua sejenak. Setelah ini nanti pulang ke Berau sejenak. Dari Berau pulang lagi ke Balikpapan sejenak. Dari Balikpapan ke Jakarta sejenak. Dari Jakarta pun sejenak transit. Saya akan kembali ke kampung halaman saya. Ini bukan tempat kita. Kita hanya singgah sebentar. Kita akan kembali. Makanya kalau ada orang yang kembali, apa kata kita? Si Anu sudah kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali. Apa bekal yang kita bawa? Mereka membawa bekal yang luar biasa. Namanya Ahmad bin Hambal. Nama anaknya Abdullah. Anaknya ditanya, "Hai Abdullah, ya, ayahmu itu sholatnya berapa rakaat?" Salasami'ati raka'ah fil yaumi wal lailah, 300 rakaat sehari semalam, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, bagaimana sholatnya? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayatnya panjang membuat darahnya turun ke kaki. Ustaz Somad pernah bengkak kaki? Pernah naik pesawat lama betul, turun bengkak juga kaki. Lalu bagaimana dengan kita yang belum dijamin masuk surga, yang dosa begitu banyak? Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, makanan kita halal. Kita tak perlu tipu-tipu, bohong-bohong untuk dapat makanan halal. Kita tidak perlu menyuntikkan pemanis buatan ke dalam sayur, ke dalam buah-buahan untuk menipu masyarakat sehingga mendapatkan makanan halal. Makanya di antara nikmat yang besar adalah ketika dikasih Allah makanan yang halal. Pergi ke kebun, makanan halal. Pergi ke tengah laut, makanan halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Di antara doa yang diajarkan pada kita, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu lagi mencari yang haram.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita saja yang selamat tak cukup. Anak-anak kita juga mesti diselamatkan. Diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari pacaran, diselamatkan dari LGBT. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Mudah-mudahan tidak ada orang maratua yang namanya Pak Dayus. Mohon maaf kalau kebetulan ada. Tidak masuk surga dia. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya pakai baju sempit, celana pendek, rok pendek, dia cuek diam saja. Berjalan dibawa oleh laki-laki yang tak mahram, diam saja. Pak Haji, ya, anak bapak tadi saya lihat dibonceng orang jalan-jalan ke tepi pantai, tidak apa-apa. Dia pulang jam 12, kemarin sampai subuh pun saya bukakan pintu. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita ditanya, kitalah orang yang paling pandai menjawab. Dengan lidah kita yang tak bertulang, semua bisa kita jawab. Sampai masanya nanti mulut kita terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dibaca tiap malam Jumat. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan malam Jumat baca Yasin Pak Ustaz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Tak ada disebut malam Jumat, pada suatu malam. Maksudnya malam apa? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Masuk juga malam Jumat. Jadi kalau ada orang baca Yasin malam Jumat, masuk dalam dalil. Yang bagusnya tiap malam. Tak bisa tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak bisa, campakkan ke laut. Apalagi yang bisa kita lakukan mengisi malam-malam kita? Kenapa mesti baca Yasin? Karena dengan membaca Yasin itulah kita diingatkan bahwa kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mayyuhyil 'idham, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur kering kerontang masuk ke dalam tanah, uratnya hilang, kulitnya hilang, darahnya hilang, tinggal kulit tulang berwarna putih. Qul mayyuhyil 'idham, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini? Dijawab Allah Ta'ala dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mestinya ketika membaca ayat itu ingat mati, bahwa kita akan hidup lagi. Wa ilaihi turja'un, kamu akan balik menghadap Allah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Membaca ayat itu sekarang orang bukan ingat mati, malah ingat ayam panggang. Kenapa? Karena tak lama lagi setelah baca ayat itu keluarlah makanan-makanan. Salahkah? Tidak salah. Sahibul bait mau kenduri, sahibul bait mau kasih makanan pada jamaah. Ya Rasulullah, ummi matat, emak saya sudah mati meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah untuk almarhumah? Kata Nabi, silakan kau sedekah untuk almarhumah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, beri air minum, berikan air minum, kasih. Buatkan sumur bor di masjid, di musola, di pondok pesantren. Kabarnya tidak lama lagi akan berdiri pondok pesantren tahfiz Quran di Pulau Maratua. Amin. Tanya ke sana. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apakah perlu kayu? Apakah perlu batu bata? Apakah perlu gaji guru? Apakah perlu untuk buat sumur bor? Dibuatkan sumur bor, mengalir airnya sampai hari kiamat. Anak-anak berwudu, anak-anak minum, tukang masak memasak nasi, mengalir pahalanya. Ini sumur bor untuk almarhum, ini sumur bor untuk almarhumah. Maka itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling cerdas di Pulau Maratua ini siapa? Nih yang mewakafkan tanah untuk masjid. Ini yang paling cerdas. Al-kayyisu, orang yang paling cerdas. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Sebetulnya dia ingin bangun rumah besar, tapi dia potong sedikit anggaran rumahnya, dia belikan ke keramik. Sebetulnya dia mau buat rumah bertingkat, dia potong sedikit budgetnya, dia corkan untuk tiang. Itulah yang orang paling cerdas. Kenapa? Karena rumah yang dia bangun tinggal, tapi masjid yang dia bangun kekal abadi. Subuh ini Abdul Somad jadi imam di Masjid Maratua, sholat berjamaah.
pahalanya mengalir. Walaupun tak saya sebutkan, kalau untuk bacaan Al-Fatihah mesti disebutkan. Untuk almarhum Fulan bin Fulan Al-Fatihah baru sampai. Tapi kalau amal jariah tak perlu disebutkan. Semua pahala bapak-bapak, ibu-ibu mengalir kepada orang yang mewakafkan semen, batu bata, keramik, semuanya. Begitulah hebatnya sodakoh. Makanya nanti kalau orang mati itu ditanya, hai jenazah, hai mayat, hai orang mati, mau kau hidup lagi? Semua mereka berkata, kami mau hidup lagi. Kalau kau dikasih hidup lagi agak semenit sedetik, kau mau apa? Fa'as-sadaqah, kami mau bersedekah. Tidak ada mereka itu ketika ditanya, kalau kau hidup lagi kau mau apa? Aku mau pergi haji. Tidak, mereka tidak mau pergi haji. Jangankan mati, sekarang pun tak bisa pergi haji. Sekaya-kaya orang sekarang tak bisa haji. Setinggi-tinggi jabatan orang sekarang tak bisa haji. Visa tak dapat, limited, hanya berbatas sekian puluh ribu orang, tak sampai 1 juta orang sedunia. Padahal dulu berkumpul sekian juta orang di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Hai jenazah, hai mayat, hai orang dalam kubur, kalau ku kasih kau hidup mau? Aku mau hidup, kata dia. Kalau kau ku kasih hidup untuk apa? Fa'as-sadaqah, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, jangan keluar masjid, tunggu terbit matahari. Alhamdulillah, tadi ketika saya mulai tausiah gelap keliling. Sekarang barulah nampak rupanya ada atap rumah, ada pokok kayu, ada mobil, ada ramai sekeliling. Maka ini semua apa? Habis sholat subuh jangan keluar rumah sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, raka'ataini lillahi ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari, yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah. Haji tak bisa, umrah tak bisa, umrah tak bisa, haji tak bisa. Ustaz Abdul Somad biasanya umrah setahun sekali pergi membawa jamaah, hadirilah bersama-sama umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Sekarang tak bisa. Tapi kita justru bisa setiap subuh. Dengan cara apa? Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Tapi nggak ada pengajian Pak Ustadz. Baca Quran. Baca Quran tak bisa Pak Ustadz. Berzikir pun tak bisa Pak Ustadz. Laut masih ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa baca Quran, baca Quran. Habis sholat subuh 1 juz, 1 bulan khatam, 1 tahun khatam 12 kali. Jangan menunggu tadarus bulan suci Ramadan. Memudahkan kita. Ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang membaca Al-Quran sangat dekat, akan memberikan syafaat. Ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Kenapa rumah jadi kuburan? Karena tidak ada ayat Al-Quran di dalamnya. Begitu kita masuk ke dalam rumah, CD ada, MP3 ada, TV ada, laptop ada, komputer ada, handphone ada. Yang keluar bukan ara'aital ladzi yukadzibu bidin, yang keluar bukan Ar-Rahman 'allamal Quran, yang keluar bukan Yasin wal Qur'anil Hakim, yang keluar apa? Pulang-pulang berbadan 2. Nauzubillah, maksiat, dosa. Lagu-lagu yang mengajak kepada zina. Anak-anak kita mendengarkannya lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah sudah. Yang lalu-lalu kita minta ampunkan kepada Allah. Yang akan datang kita tata menjadi lebih baik lagi, sehingga puncaknya adalah kalau kita istiqomah. Orang yang istiqomah hadiahnya adalah husnul khatimah. Doakan Ustaz Abdul Somad akan pulang ke kampung halaman. Doanya tak perlu banyak-banyak, cukup request 1 saja, matikan Abdul Somad dalam keadaan husnul khatimah. Kalau masih ada umur panjang, insya Allah datang lagi kemari. Tapi kalau tidak ada, kita tetap tidak berpisah. Kenapa? Karena kita akan berjumpa di pintu surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tidak mau amin kan kalau pintu surga, cuma sampai di pintu. Insya Allah kita masuk ke dalam surga.
kepada seluruh masyarakat Pulau Maratua, silakan masuk ke surga. Salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat datang dari Allah kepada penduduk masyarakat Maratua. Masuklah orang Maratua, semuanya masuk ke dalam surga. Mereka jumpa dengan Pak Camat, jumpa dengan camat yang soleh-soleh, yang baik-baik, jumpa dengan Pak Kapolsek, jumpa semua. Bingung masyarakat Maratua, kenapa Ustadz Abdul Somad tidak ada di surga? Mereka tanya ke malaikat, Ustadz Somad di mana? Kata malaikat, dia sedang berada di ruang VVIP. Aminkanlah. Begitu cara minta amin, doa dari masyarakat Maratua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin masuk surga di dunia, maka datanglah ke Pulau Maratua. Surga, jannat, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai. Di tengah air laut yang asin, bisa pula ada air tawar di Maratua. Ustaz Somad sudah sampai ke sana? Belum. Di tengah air laut yang hitam gelap biru, bisa pula nampak ikan-ikan. Masuk ke dalam, nampak cantik indah. Maka inilah surga. Tapi ada yang lebih indah daripada ini yang dijanjikan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Wa jannatin, surga, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Yang penting saya sholat, yang penting saya zakat, yang penting saya haji, yang penting saya istighfar. Egois, sombong. Kalau ada orang Maratua tak mementingkan jiran tetangga, yang penting dia aja sholat, ini orang egois. Sorga seluas langit dan bumi, cuman dia masuk sendirian. Maka ajak tetanggamu ke masjid. Kalau ada orang tidak mau ke masjid, yang salah itu bukan tetangganya, yang salah dia. Kenapa dia tidak ajak tetangganya? Sombong. Masuk masjid cuman sendiri, masuk surga cuman sendirian. Maka ajak, ketuk pintunya. Assalamualaikum, ayo kita ke masjid. Kau kalau mau ke masjid aja sendiri. Kalau mau sholat aja sendiri. Aku mau masuk surga, tapi kalau kau tidak ada, tidak ramai di surga. Nggak ada mulu, nggak ada rame, bro. Ajak mereka ke surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang berdakwah sesungguhnya, yang mengajak dari pintu ke pintu, yang mengajak dari rumah ke rumah. Ibu-ibu ajak kawan, sahabat, tetangganya ikut pengajian wirid Yasin supaya mereka menutup aurat. Adapun Ustadz Abdul Somad bukan berdakwah. Abdul Somad cuma mengajar karena dia ceramah kepada orang yang sudah masuk ke dalam masjid. Ada bapak yang bukan LCMA, bukan doktor, bukan profesor, bukan tuan guru, bukan buya, bukan kiai, bukan ustadz, tapi justru amalnya lebih banyak daripada amal para ustadz. Kenapa? Karena dialah yang membawakan hidayah sehingga orang datang ke masjid. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak ngajak dengan mulutnya, sekalipun tak pernah dia ajak orang sholat ke masjid, tapi hati orang tersentuh karena kemurahan hatinya. Kalau ada orang susah dia tolong, hati orang tersentuh karena istiqomahnya. Belum pernah saya melihat bapak itu tidak ke masjid, Pak Ustadz. Sebaliknya orang ini selalu ngajak orang ke masjid, tapi dia tak pernah ke masjid. Na'udzubillah. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Covid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Covid. Padahal sebelum Covid datang, kata Covid sebelum aku datang pun kau tak ke masjid. Alhamdulillah, subuh ini kita berada di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang yang paling baik, orang beriman, pada ibadah yang paling baik, ibadah sholat subuh. Kalau kau saksikan ada orang sholat subuh berjamaah istiqomah, maka janjikanlah dia termasuk penghuni surga. Insya Allah yang hadir subuh ini semuanya penghuni surga. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ja'alna muqimis shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyyatina, sampai kepada anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat. Jangan sampai mereka orang-orang yang lalai mendirikan salat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina wa dzurriyyatina min hafizil Qur'an. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim.
Sesudah kami mati nanti menghadapmu, mereka tetap istiqomah menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang barokah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Pulau Maratua negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki kami masih tertanam di dalam tanah, naikkan, angkat ke permukaan Pulau Maratua ya Allah. Wa in kana rizquna fil bahri faqarribhu, kalau rezeki kami masih ada di tengah laut, dekatkan ke Pulau Maratua ya Allah. Wa in kana rizquna mu'siran fayassirhu, kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, permudahkanlah untuk sampai ke Pulau Maratua ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi autanina, berikan berkah pada kampung halaman kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan kepada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali ajdadina, nenek moyang kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru, ustad-ustad kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqomah iman dan Islam. Ahyina bil iman, matikan kami dengan iman. Amisna bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluar kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga jannatul firdaus. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami, indan tiai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.